Ini kita ketemu lagi pada mata kuliah baru ya di semester 7 dan di sini nanti kita akan bicara tentang tata kelola TI ya, tata kelola teknologi informasi. Dan perkuliahan ini merupakan perkuliahan online ya, jadi tidak ada hybrid dan seperti biasa di sini nanti hanya online ya, YouTube ya. Tapi mungkin sekali mungkin nanti saya akan lakukan untuk mungkin untuk tatap muka ya, tatap muka via Zoom ya. Jadi biar ya walaupun mungkin kita sudah pernah ketemu ya itu di mata kuliah yang sebelumnya, tapi nanti biar dan di sini nanti Anda bisa ikuti via YouTube dan bisa direkam. Untuk presensinya di sini sudah aktif ya, sudah saya aktifkan. Mungkin untuk presensi mungkin nanti juga apa namanya ini hanya berlaku sampai dengan jam berapa nanti malam hari ya, belum jam 24, belum jam 12 malam ada harus sudah presensi. Kalau enggak nanti ya apa namanya kan tertutup ya, tidak bisa presensi. Kemudian untuk ujian saya kira sama ya, TS, UAS itu nanti sesuai dengan jadwal dan apa namanya bisa diikuti nanti ya di Siakat di UTS. Kemudian yang saya himbau yang paling penting adalah untuk masalah presensi ya. Jadi kalau presensi sebisa mungkin minimal 50% ya. Karena kalau Anda kurang dari 50%, nilai udah auto R ya. Di auto remedi. Jadi saya juga tidak bisa ya, bisa membantu ya hanya memberi tugas remedi itu aja ya. Tapi ya syarat dan ketentuan untuk remedi nanti bisa diikuti. Mungkin ada ya, sudah pernah apa namanya mengikuti gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jadikan sebagai apa pengantar ya. Kita masuk di mata kuliah ini, mata kuliah baru. Ya bukan mata kuliah baru ya, ini mata kuliah lama ya. Tapi mungkin bagi Anda ini mata kuliah baru. Masuk di pertemuan ini, pertemuan apa, semester 7 ini bagian dari tata kelola apa, teknologi informasi. Nanti kita di sini kita akan cara mungkin ya kalau bisa malah diskusi ya, diskusi tata kelola teknologi. Kenapa kok perlu menggunakan tata kelola? Ya, perlu ditata dan dikelola. Jadi teknologi informasi itu perlu ditata dan dikelola. Ya, kalau hanya ditata saja tidak dikelola ya
dananya ya bubar. Jadi mesti harus ditata dan dikelola. Jadi karena sebutannya tata kelola, berarti ada dua kata, tata dan jadi nah di dalam sini apa itu tata kelola TI ya. Jadi kalau kita lihat di sini tata kelola TI ini menunjukkan bahwa tata kelola ini mempunyai peran yang penting. Perannya apa? Menata dan mengelola, terutama untuk mengelola, mengontrol. Jadi untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau meraih apa namanya eh, kesuksesan ya di era ekonomi informasi. Dan TI ini merupakan sekarang itu sudah merupakan sentral penting ya, dari banyak operasi. Kegiatan apa sih sekarang yang tidak menggunakan teknologi informasi? Jadi sekarang itu teknologi apa kegiatan-kegiatan apa namanya di mana-mana itu sudah menggunakan nah, saya pakai nah, jadi di sini tuh sudah banyak sekali apa namanya perkembangan ataupun kegiatan yang sudah banyak sekali menggunakan TI. Hampir semua teknologi mulai dari pertanian, ya, pertanian itu sudah menggunakan teknologi TI. Tentunya tujuannya adalah untuk apa? Untuk meraih kesuksesan. Ya mungkin dengan tadinya dengan teknologi yang sudah ada itu sudah sukses. Tapi untuk memaksimalkan lagi, lebih meningkatkan. Oh ini uh, dengan ini kok sudah bagus ya. Wah berarti ditingkatkan. Dulu Gojek, ojek, ojek, pangkalan ojek. Dia hanya bisa menarik customer pelanggan-pelanggan tertentu di situ saja. Lingkupnya hanya sebatas wilayah itu, perkampungan. Tapi sekarang kalau dulu kan Gojek mangkal ya. Mangkal biasanya hanya nganter ke mana. Berarti kita harus datang ke tapi sekarang apa? Kita tinggal ada dengan adanya TI itu sudah berubah. Ya. Tapi memang di sini ada keuntungan, ada kerugiannya juga. Ada yang pihak yang diuntungkan, ada juga pihak yang dirugikan. Yang diuntungkan tentunya ya kalau kita bicara transportasi itu ya itu eh, masyarakat ya yang pengguna itu yang tapi yang dirugikan siapa? Ya itu pangkalan-pangkalan ojek itu yang ojek-ojek yang lama itu dia akan hilang, akan kalah. Ya harus mau tidak mau ya harus ini harus apa namanya harus migrasi ya migrasi pindah haluan mengikuti ke ojek ikut ke ojek online atau ganti profesi ya. Nah di sini ya TI ini merupakan tata penting ya. Nah, jadi dari sini tata kelola perusahaan ataupun di sini ada enterprise government ya, ini maksudnya tulisannya government ya government tapi salah governance government dan tata kelola TI ya, government ya gitu. Jadi tulisannya government salah itu ketiknya
government. Nah, jadi governance ya, jadi perusahaan. Jadi di sini tata kelola perusahaan dan tata kelola TI. Ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tata kelola perusahaan dan tata kelola TI atau IT. Kenapa? Karena kalau kita misalkan kita mengelola perusahaan, ya, berarti kita masih menggunakan konvensional ya, yang mungkin lama. Tapi kalau kita mengelola TI tanpa ada koordinasi atau kesepakatan ya dengan tata kelola perusahaan ya tidak akan jalan, akan terjadi penolakan ya, istilahnya penolakan tenaga penggunaan IT, dan itu biasanya kita rasakan kalau misalnya kita sebagai pengguna ya atau penyedia jasa. Contoh kasus gini, misalkan contoh kasus, ada suatu perusahaan, ya, perusahaan ekspedisi ya, pengiriman atau penjualan. Yang biasanya penjualan itu si orangnya, marketingnya itu tiap hari itu keliling, datang ke masing-masing tempat, kemudian menawarkan produk, catat, ya, dicatat. Kalau dia bawa barang ya langsung ditukar, langsung disodori. Nah, kalau tidak ada, maka dia nyatat besok nanti dia akan pesan apa. Nah, sekarang dengan menggunakan teknologi itu, orang bisa langsung pesan lewat aplikasi-aplikasi market itu ya. Sekarang udah banyak itu ya. Sehingga yang mestinya kita harus nunggu atau mungkin kita harus datang ke sana, kemudian ngantri, ya antri, kemudian nanti di sana juga ada macet, maka kita tidak perlu, kita bisa langsung pesan online gitu ya. Nah itu kalau misalnya dari perusahaannya tidak mendukung, ya IT-nya juga tidak akan jalan. Jadi ini tata kelola perusahaan dan tata kelola IT ini memang ini tidak bisa dipisahkan. Dan tata kelola IT ini memberikan dasar struktur, jadi mengaitkan dan menyelaraskan. Jadi dia hanya mengaitkan dan menyelaraskan antara prosesnya. Jadi proses IT, kemudian sumber daya IT-nya, kemudian informasi yang diperlukan untuk perusahaan untuk bisa mengimplementasikan strateginya untuk mencapai tujuannya. Jadi dia harus mengaitkan ataupun menyelaraskan ini proses-proses. Jadi tidak bisa berjalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi kalau berjalan sendiri-sendiri itu ya wes pasti tidak akan jalan. Karena orang IT itu langkahnya, apalagi kalau seorang programmer, ya, dia mesti akan ada. Anda misalkan ada nulis skripsi nanti pakai apa panduan, metodenya pakai apa, nulisnya skripsi pakai apa. Kemudian bahwa tata kelola TI itu juga merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan pelaksanaan tata kelola perusahaan dengan cara memastikan peningkatan yang terukur dan efisiensi serta efektivitas dalam perusahaan. Jadi dengan hal lain ya, tata kelola IT itu memerlukan proses pengendalian dan peningkatan kinerja secara terus-menerus. Jadi dia harus berproses terus. Ya, kalau kita menggunakan IT, kita tidak mungkin menggunakan IT kok berhenti sampai di situ dok, tidak mungkin. Pasti akan berproses, berkembang. Nah, kemudian tata kelola perusahaan. Jadi ini
masih lanjutannya. Tata kelola perusahaan ini rangkaian proses. Ya, kalau tadi kan disebutkan tata kelola perusahaan, ada tata kelola organisasi. Jadi tata kelola perusahaan merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi. Jadi tata kelola ini merupakan rangkaian proses kebijakan kayak pen ya. Nah, jadi di sini tata kelola perusahaan ini rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang mempengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan. Jadi merupakan proses kebiasaan, dan kebijakan. Proses sudah ada, kebiasaan sudah ada, tapi kebijakan tidak ada. Kebijakan sudah ada, tapi aturannya belum ada. Tidak bisa. Jadi ini harus ada. Kebijakannya bagaimana? Dan setelah kebijakannya oke didapat, baru kita bikin aturan. Jangan bikin aturan dulu tanpa ada kebijakan. Ya. Jadi nantinya akan agak susah ya kalau misalkan kita. Kemudian pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan ini adalah pemegang saham, manajemen, sama dewan direksi. Jadi pihak utama dalam tata kelola perusahaan ini yang berperan adalah ini. Jadi ini dalam tata kelola perusahaan ini yang berperan adalah pemegang saham, manajemen, dewan direksi. Makanya kalau dalam perusahaan itu ada rapat RUPS ya, rapat umum pemegang saham. Kalau itu memang ada dikelola oleh saham. Kemudian ada manajemennya siapa, dewan direksi. Tapi ini di tata kelola perusahaan. Kemudian di tata kelola perusahaan juga ini di sini adalah satu objek yang memiliki banyak aspek, menyangkut masalah akuntabilitas, tanggung jawab, atau mandat ya, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Pemegang saham ini adalah, jadi dia tata kelola perusahaan ini adalah untuk melindungi kepentingan pemegang saham, para pemegang saham. Ya. Kemudian tata kelola organisasi ini adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen pengelola dengan seluruh pihak yang berkepentingan, ya, select atau leader, terhadap organisasi mengenai hak dan kewajiban yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah. Jadi, intinya dari tata kelola itu adalah ya, dan pihak utama ya yang dikelola perusahaan itu adalah ya ini pihak utama ya para pemegang saham ya, jadi yang dikelola ya yang dikelola. Kalau ini kan tata kelola perusahaannya, tapi kalau pihak utama dalam tata kelola perusahaan ini adalah tadi pemegang pemegang saham, manajemen, dewan direksi. Sementara pemangku kepentingan yang lainnya itu bisa termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, ya, bank, kreditor, ya, regulator, lingkungan, kemudian masyarakat, ya, masyarakat luas, gitu ya. Gitu. Dan tata kelola perusahaan ini merupakan subjek ya, satu subjek yang memiliki banyak aspek. Kemudian dalam tata kelola organisasi mempunyai 5 prinsip dasar, yaitu ada transparansi, independen, keadilan, akuntabilitas, serta tanggung jawab. Ya. Jadi di sini ada transparansi, ya, keterbukaan dalam proses dan mengungkap informasi kinerja organisasi secara transparan. Ya. Kalau dulu mungkin masih agak susah ya menerapkan transparan itu. Tapi kalau sekarang
semudah mungkin, bahkan sangat mungkin, karena dengan menggunakan teknologi IT, teknologi IT, dan segala sesuatunya bisa dibuktikan, ya, bisa dengan cara pembuktian terbalik, ya. Misalkan dana kita, dana uang di bank banyak, ini sumber dananya dari mana? Ya sudah, dia tidak bisa menyatakan itu, maka misalnya kalau di bank kan biasanya buka rekening, mulai dari terakhir, ini transaksi ini dari siapa, dilacak. Oh, ini dari sumber rekening ini, ya tanya, ya kamu transfer ke sini dalam rangka apa? Jadi semua akan dipanggil kalau penting, ya. Makanya kan kadang kalau ada temuan-temuan rekening gendut, ya, itu orang-orang IT itu berperan juga di situ. Transparan ini sudah terbuka. Ya, kalau zaman dulu enggak, ya mungkin pakai catatan, wah diganti ini masih bisa. Tapi sekarang udah zamannya IT, udah ada independensi, kebebasan melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain. Independen, bebas. Ya. Saya melakukan ini bebas, jual ini bebas. Mau mengelola ini bebas. Nah, gitu. Tapi tentunya bebas terbatas dalam aturan. Kemudian keadilan. Keadilan, kesetaraan, perlakuan terhadap para stakeholder. Keadilan, adil terhadap akuntabilitas, pengelolaan organisasi sesuai dengan tugas dan kewenangan yang berdasarkan etikat baik. Kemudian tanggung jawab, pertanggungjawaban kepada stakeholder sesuai peraturan dan etika. Makanya biasanya di perusahaan itu ada namanya RPS itu, ya, rapat umum pemegang saham. Ya. Nah, manfaat dari perusahaan yang diperoleh dari ini adalah diantaranya adalah meningkatkan kinerja organisasi, melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasi, ya, lebih meningkatkan pelayanan kepada pihak yang berkepentingan, kemudian mempermudah, ya, diperolehnya dana pembiayaan. Jadi dengan adanya kepercayaan itu, apalagi kalau misalnya kita laporannya bagus, ini tertata dengan IT gini, maka kita untuk memperoleh pendanaan itu cepat, baik pendanaan dari bank ataupun dari masyarakat. Biasanya kalau pendanaan dari masyarakat itu biasanya TBK, ya, jadi sudah sahamnya bisa dijual bebas ke masyarakat. Jadi kalau sahamnya udah bebas kayak gitu, berarti ada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tersebut. Nah, contoh-contohnya ya itu kalau kita main di bursa, ya, di situ ada bursa, wah saya mau pasang pasang saham di perusahaan ini, ya masyarakat sudah tinggal melakukan cek, ya. Kalau misalkan tidak sesuai, ya sudah, tidak sesuai harapan, ya sudah kita cabut aja. Jadi sekarang sudah bebas. Kemudian meningkatkan kepercayaan ini investor, donatur untuk menanamkan modalnya, ya, tadi. Wah, aku mau invest di sana, perusahaan. Ya, karena mungkin kita tidak tahu perusahaan itu seperti apa, tapi dengan melihat eh, laporannya, melihat ini eh, tampilannya dalam bentuk IT, nah kita jadi percaya, gitu. Kita mahasiswa mau kuliah, ya, kita mahasiswa mau kuliah jurusannya IT, ya, kita cari tahu, wah di websitenya seperti apa sih kampusnya, wah kampusnya gini bagus, ada videonya, tidak hanya gambar tapi ada videonya juga, wah bagus ini lulusannya kayak gini.
materi materi pembelajaran seperti apa, tertarik karena ada unsur TI-nya. TI-nya itu dalam dalam arti adalah dalam untuk membantu menjelaskan masyarakat. Oh ini ada ini ada ini. Beda lain cerita kalau zaman dulu ya, belum ada internet, kita mahasiswa terima mahasiswa ya taunya ya hanya seputar seputar kampus saja, sekolahan-sekolahan sekitaran kampus. Tapi sekarang enggak, bisa bisa luar, bahkan dari luar negeri bisa kuliah ke Indonesia. Indonesia bisa kuliah di luar negeri. Nah, kemudian setelah tadi kita bicara tentang apa itu tata kelola perusahaan, tata kelola IT ya. Nah, sekarang definisinya apa sih tata kelola itu? Jadi tata kelola IT itu merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan atau good corporate governance. Nah, jadi tata kelola TI ini merupakan bagian, ya, saya garis bawahi ya, bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tata kelola perusahaan. Jadi dia tidak bisa dipisahkan. Kemudian teknologi informasi itu apa? Jadi tata kelola TI. Jadi ini tata kelola itu. Tapi sementara di sini ada kaitannya dengan TI-nya. Teknologi informasi adalah faktor penting dalam meraih sukses di era ekonomi informasi. Jadi ini teknologi informasinya ini adalah tools untuk membantu apa namanya mensukseskan, nah, gitu ya. Ibaratnya kalau misalkan kita mau kerja ya itu alat bantunya kerja kita ya berarti alat transportasi kendaraan untuk mencapai ke kampus ataupun ke perusahaan. Gitu ya. Jadi tidak tidak bisa tidak bisa apa namanya pisahkan. Ya. Bahkan saat ini ya ini bagian sentral dari banyak perusahaan operasi khususnya di bidang manajemen finansial, bagian sentral dari banyak operasi. Jadi sebagai akibatnya tata kelola perusahaan dan tata IT ini tidak dapat lagi dikatakan sebagai dua hal yang terpisah. Jadi ini tata kelola perusahaan ini dan tata kelola IT ini tidak bisa dipisah. Ini merupakan satu kesatuan. Ya, ini merupakan satu kesatuan yang apa namanya eh, merupakan ini suatu cara ataupun untuk meraih kesuksesan. Dan tata kelola yang efektif itu fokus pada individu ya atau sekumpulan ahli berpengalaman yang bekerja secara produktif, di mana kinerjanya dapat dimonitor dan diukur serta memberikan jaminan bahwa setiap isu-isu kritikal yang muncul dapat segera ditangani. Nah, jadi kalau misalnya kita ada tata kelola perusahaan itu memang di dalamnya situ memang ada sekumpulan ahli yang kita. Kemudian di pihak lain juga TI ini telah lama dikenal ya. Jadi TI ya mungkin era mulai tahun berapa? Eh, 9 90-an ya, 90-an. Bahkan dulu TI itu juga sudah banyak dikenal. Cuman pemanfaatannya masih belum maksimal. Jadi penggunaannya masih belum. Jadi eh, dia dikenal sebagai enabler, ya, jadi strategi perusahaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi. Nah, sementara tata kelola TI ini memberikan satu dasar struktur ya, yang mengaitkan dan menyelaraskan proses-proses TI, daya TI, serta informasi yang dibutuhkan di perusahaan.
untuk TI atau IT Government Institute di sini ya, ini menurut ini di Graham Bergen ya, Hess dan Goldetops ya, tahun 2004. Ini menyatakan bahwa tata kelola TI itu merupakan tindakan organisasi yang dilakukan oleh Dewan Direksi, Manajemen Eksekutif, dan juga Manajemen TI untuk mengendalikan formulasi dan implementasi eh, strategi TI yang memastikan adanya kepanduan antara bisnis dan IT. Nah, ini menurut ini, apa namanya? Menurut uh, Greenberg ya. Jadi di dalam apa namanya? Penelitiannya ya, ya. Kemudian Tarigan 2006 ini nah, ini ya. Jadi menurut Tarik ini mengartikan bahwa tata kelola ini merupakan eh, struktur dari hubungan dan proses yang mengarahkan eh, ya. Jadi merupakan struktur dari hubungan dan proses yang mengarahkan dan mengatur organisasi dalam rangka mencapai tujuannya dengan memberikan nilai tambah dari penguatan teknologi informasi sambil menyeimbangkan risiko dibandingkan dengan hasil yang diberikan. Ini menurut Ariga. Jadi sebetulnya kalau misalkan tata kelola TI, ya, kalau misalkan boleh saya cari ya artikelnya, ya, sambil saya coba eh, cari artikelnya di sini eh, menggunakan tools ya. Ini juga menggunakan tools ya. Nah, jadi menggunakan tools. Ini saya cari misalkan di sini tata kelola TI. Nah, ini saya menggunakan tools ini. Saya cari di sini. Saya cari yang di sini Scopus. Nah, di sini misalkan tata kelola TI. Ya, misalkan ini dari tahun, saya cari aja tahun 2015 sampai dengan sekarang ya, tahun 2023. Dan saya cari search. Nah, ini tidak ditemukan kata kelola. Mungkin kata kuncinya ya, kata kelola TI ini. Ya, tidak tidak ada yang ditemukan. Mungkin coba ya, kalau ini tata kelola sama TI. Kalau ini tidak ada ya. Ini karena mungkin terlalu tinggi ya, pakainya Scopus ya. Coba kalau saya carinya bukan yang Scopus ya. Nah, ini
Ini copy, ini saya ubah, ini saya hapus saja. Mungkin ini Google Scholar aja. Nah, ini tahunnya sembarang aja. Nah, maka di sini istilah-istilah tata kelola TI itu di sini coba di sini nyambung enggak nantinya. Ini akan muncul hasil. Nah, ini tata kelola TI akan muncul di sini. Ini menurut siapa ini? Ya. Artikelnya sudah ketemu di sini. Penilaian kapal gas proses TI pada framework. Jadi di sini dengan menggunakan tools ini saya sudah bisa, ada banyak sekali nih ya. Kemudian dari sini ya, dari sini saya bisa apa namanya? Ini coba ini saya ekspor ya. Ini saya simpan. Ya, ini saya simpan save ya, save result ke RIS. Nah, saya simpan ke RIS supaya ini tata kelola TI, tata kelola TI. Kemudian dari sini ya, dari situ kemudian coba saya baca menggunakan ini sehingga hubungan di sini tata kelola TI itu dia banyak berkecimpungnya di mana itu ya. Ini setelah kita cari artikel ini kalau kita buka ini juga nyambung ke artikelnya. Kita buka di sini dia nyambung. Nah, dia buka artikelnya tata kelola IT government, nah, jurnalnya ya, jurnalnya menurut saya. Ya, kalau kita mengacu ke sini, ya, oh ini malah lebih bagus ya. Oh ini mengacu ke sini. Jadi ini kalau mau dibaca lagi bisa kita lagi ya, tata kelola ini IT government. Ini jurnalnya. Kalau kita buka, ya ini cuman PDF-nya mana? Nah ini PDF ya. Jadi ini merupakan ini. Nah, ini tata kelola. Nah, jurusan pencarian. Nah, jadi pengertiannya ya, di sini pengertiannya tata kelola TI itu apa? Ya, kemudian apa namanya metode penelitian di sini apa? Kemudian di sini frameworknya yang digunakan apa? Jadi di sini ini kalau kita bicara ini, terutama kalau kemudian latar belakangnya IT, ya, kemudian ada ISO-nya, ISO berapa yang dikembangkan atau untuk sebagai dasar. Rata-rata di sini penggunaan metode ini adalah dia menggunakan ini COSO ya ataupun COVID. Ya, mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya nanti kita bicara lebih lanjut lagi apa itu COSO atau apa itu COVID, kemudian apalagi nanti. Jadi itu adalah cara untuk menghitung ya ataupun apa, memonitoring. Nah, dari temuan ini ya, jurnal banyak ini kita bisa kelompokkan ini. Nah, tadi kan saya sudah simpan ya, itu coba kita analisa. Ini berarti kita create ini ya, kita analisa. Kemudian tadi saya tipenya risk. Nah, kemudian ini saya cari tadi datanya tadi adalah tata kelola. Nah, ini kemudian kita next. Nah, ini dia mengumpulkan atau mengelompokkan padanan kata yang tadi itu yang sudah saya cari. Ini resultnya. Saya turunkan aja ya. 3. Nah, ini kita next. Dan kita. Nah,
ya toh. Jadi uh, mungkin agak bingung ya. Oh, ini gambarnya gitu ya. Nah, jadi ini gambarnya. Jadi uh, di sini kalau kita mau bicara tentang tata kelola TI, nah, ini di sini kelola teknologi informasi tadi ya. Jadi kelola teknologi informasi ternyata di situ ada hubungannya, berarti di situ ada informasi, kelola mungkin ini tadi kata-katanya banyak yang belum harus difilter lagi ya. Masuk di sini ada kata maka gitu kan ya, aneh oleh. Ini harusnya tadi di filter. Coba ya kalau saya ulang lagi dengan itu saya filter ini dengan saya filter dapat 3. Nah, nah, ini kan, nah ini bagi kan ada terus apa nih? Nah, terus apa? Mea itu apa nih? Kemudian ada kata tepat, nah, baik, hal ini, maka, ini dibuang. Tidak usah dimasukkan. Ada dilakukan, dinas, oleh, kelola, ya. Kemudian apa lagi? Ya, yang kayak gini tuh tidak usah informasi, tidak apa-apa, organisasi, oke masuk, standar COVID, persero, mungkin tidak usah. Oleh karena, ya, apalagi monitor, elit, APO, penelitian, PKTI, tidak usah, ya, monitor. Nah, udah. Ini kalau saya bikin lagi, nah, jadi dia agak lebih ringkas. Jadi di sini eh, kelola tata kelola teknologi informasi di sini sudah banyak yang atau kalau misalnya mau dilakukan adalah di sini ada evaluasi tata kelola. Nah, ada evaluasi, kemudian kelola, evaluasi tata kelola, evaluasi. Jadi di sini ada kaitannya di sini dengan evaluasi. Kemudian IT government. Kemudian di sini ada informasi, analisis tata kelola teknologi, analisis TI-nya. Kemudian di sini ada penerapan framework-nya. Di penerapan framework-nya itu pakai apa? Ini ada yang bicara tentang ini. Kemudian tata kelola TI ini di sini juga sama. Jadi ini yang besar ini adalah fokus utama yang banyak diteliti. Kemudian kalau kita mau membahas atau mengupas itu cari yang poin-poin yang paling kecil. Nah, ini merupakan tools untuk memudahkan kita untuk menganalisa, ya, untuk menganalisa. Bahkan gini kalau untuk membuat jurnal mahasiswa Anda ya ini semester 7 sebetulnya penting sekali Anda menguasai ini. Ini tujuannya adalah untuk mencari daftar pustaka. Kadang ada daftar pustaka itu kan kadang nyomot sana, nyomot sini. Anda dengan seperti ini, Anda akan muncul punya banyak sekali daftar pustaka. Dan Anda punya banyak referensi. Anda bicara tentang apa? Oh, tata kelola tadi udah cari. Akan muncul seperti ini banyak, gitu ya. Jadi seperti ini akan banyak sekali nanti akan bisa ditemukan judul-judul jurnal sebagai referensi. Ini kalau untuk membuat jurnal, buat skripsi, wah ini bagus sekali. Tools ini sangat sangat cocok. Gitu ya. Nah, itu termasuk untuk mengelola TI untuk mengelola apa namanya kuliah kita. Ya. Kemudian manfaat lainnya ya, manfaat penting lainnya ini juga di dalam apa tata kelola TI ini, manfaat penting lainnya eh, di sini adalah tata kelola TI yang baik ini dapat menekan biaya. Jadi tata kelola yang baik itu dia menekan biaya, bukan malah apa namanya memboroskan ya, memboroskan itu enggak. Jadi dia menekan biaya. Perusahaan yang sudah menerapkan ini dia akan menekan biaya setidaknya ya mungkin bisa sampai 20% lah. Menurut penelitian juga ya dari sumber yang pernah saya cari kayak gitu. Kemudian TI adalah sesuatu yang mahal, iya memang.
sesuatu yang mahal gitu. Nah, tapi itu bersifat fleksibel ya. Artinya investasi harus dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan bisnis dan di masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisien biaya yang dilakukan. Jadi memang TI memang untuk awalnya memang berat, investasinya memang besar. Tapi setelah itu berjalan, itu nanti akan memudahkan. Penggunaan TI ini sudah meluas. Nah, sekarang penggunaan TI ini sudah meluas. Hampir semua sektor, hampir semuanya itu sudah menggunakan IT tanpa terkecuali. Ibu rumah tangga pun sekarang sudah ada pakai TI ya. Mau masak apa ya cari di internet, resepnya apa sudah. Yang tidak bisa masak menjadi bisa masak. Ya. Yang tidak tahu bumbunya apa menjadi bisa tahu. Ya. Kemudian TI memberikan peluang sekaligus ancaman. Nah, ini ya, sekaligus ancaman bagi perusahaan. Jadi dia ada peluangnya, tapi juga ada ancamannya. Ya, ancaman, ya, peluang selalu hadir. Tapi sama dengan juga TI dapat dilaksanakan dengan mengadopsi hal baik tujuannya. Tapi di situ juga akan ada yang mengancam juga dengan TI. Ya, berarti ini di sini akan terjadi persaingan secara global. Ya, persaingan dan kita sudah tidak akan mungkin membendung itu. Ya, dan tidak akan lagi membendung apa namanya ini membendung ancaman. Kemudian tata kelola yang baik adalah suatu hal yang kritis ya bagi perusahaan. Tata kelola yang baik itu suatu hal yang kritis. Jadi cukup penting dalam perusahaan jika dapat dikelola dengan baik ya untuk mendapatkan manfaat. Tapi manajemen IT yang baik juga membawa dampak pada perusahaan. Kemudian nilai TI ini lebih sekedar teknologi yang baik. Jadi keberhasilan bisnis ini tidak semata-mata hanya dibantu dengan adanya IT dalam perusahaan, tapi tata kelola TIK-nya itu juga harus harus dibangun. Jadi kalau kita tidak bisa memanfaatkan IT-nya dengan baik, ya dia hanya sekedar teknologi yang baik itu aja. Jadi tidak ada nilainya, tidak ada nilai tambahnya. Kemudian manajemen senior ini memiliki keterbatasan. Tidak semuanya harus menunggu aksi dari level eksekutif perusahaan. Jadi karena ada keterbatasan, kemampuan dan waktu ya untuk melakukan koordinasi tertentu. Maka dengan menggunakan TI, proses itu akan bisa diselesaikan ya, untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang sudah ada namanya kecerdasan buatan, sudah ada metode untuk untuk memutuskan ya, pengambilan keputusan. Biasanya kalau Anda mungkin dapat mata kuliah SPK ya, sistem pengambil keputusan, bisa berupa tools, ya, akan kita bisa membuat kecerdasan buatan menggunakan AI. Kemudian yang kedelapan, perusahaan yang maju mengelola TI dengan cara yang berbeda. Jadi tujuan yang ingin dicapai untuk membuat perusahaan itu harus memikirkan langkah yang akan diambil, misalnya langkah ke depan itu ya. Gitu. Maka dari masing-masing perusahaan itu memiliki kecenderungan untuk mengelola IT itu dengan cara mereka masing-masing. Nah, itu disesuaikan dengan tujuan perusahaan. Jadi tidak bisa IT atau istilahnya konsep IT yang di perusahaan A diterapkan di perusahaan B, tidak bakalan. Dia punya cara sendiri, dia punya permasalahan sendiri dan penyelesaian yang berbeda-beda juga. Sehingga eh, harus dicari formulanya. Kalau misalkan kita menggunakan E, diterapkan di sini, bisa enggak? Harus dikaji dulu. Kalau itu tidak bisa, ya jangan dipaksakan. Justru malah berdampak nanti bingung sendiri. Malah pakai IT, malah bingung, malah enggak karuan kayak gitu. Nah, itu. Ya. Jadi kemudian fokus area tata kelola TI-nya. Ini fokusnya tata kelola TI di sini menyelaraskan tujuan dengan memanfaatkan IT itu sehingga tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai dengan mudah serta investasi yang digunakan pada penggunaan IT itu dapat kembali menjadi modal bagi
perusahaan atau organisasi. Jadi di sini ada 4 poin ini yang apa namanya dalam gambaran. Jadi strateginya. Jadi ada keselarasan atau strategi alignment, strategi IT, strategi alignment. Jadi penerapan IT harus benar-benar mendukung mencapai misi perusahaan, di mana strategi IT itu harus laras dan strategis bisnis organisasi perusahaan, selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Jadi dia memastikan keterkaitan antara bisnis dengan ketentuan rencana informasi. Jadi dia ini harus memastikan itu. Kemudian penyampaian nilai value, IT value delivery, ya, penyampaian. Penerapan IT ini harus dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian misi organisasi dan menjalankan proposisi nilai, ya, dari siklus delivery-nya. Ya, dia harus bisa. Jadi pada organisasi IT ini tidak lagi berfokus pada bagaimana penggunaan IT dapat selaras dengan tujuan organisasi, melainkan bagaimana IT yang telah dipilih dan disesuaikan dengan tujuan organisasi dapat berjalan selaras dengan tujuan ya, dengan penggunaan IT. Kemudian manajemen risiko. Ini masuk manajemen risiko. Penerapan IT juga disertai dengan identifikasi risiko-risiko IT-nya, sehingga dampaknya dapat ditangani. Jadi kita harus tahu dulu risiko kalau menggunakan IT itu seperti apa. Risikonya kalau misalnya listrik padam, IT-nya tidak akan berjalan. Bagaimana supaya itu tetap berjalan. Harus sadar juga. Loh, aku pakai IT ini kok malah kayak gini, malah ribet gini. SDM-nya berarti harus memahami juga tentang IT-nya. Jadi risiko merupakan tahapan di mana perusahaan atau organisasi dapat memperhitungkan tingkatan dari risiko yang terjadi maupun akan terjadi dari penggunaan TI untuk dalam proses bisnis. Manajemen risiko. Ya. Kemudian manajemen sumber daya. Nah ini tadi manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya di sini IT harus mendukung sumber daya yang memadai dan penggunaan sumber daya dapat sedapat mungkin dilakukan ya, secara optimal. Bagaimana dia menguasai SDM-nya itu untuk infrastrukturnya, untuk aplikasinya, informasinya, mengoptimalkan infrastrukturnya. Ya. Tentunya di situ mulai dari softwarenya, hardware, brandware. Brandware itu tentunya penggunanya. Kalau software, hardware perangkat lunaknya, hardware perangkat kerasnya, kemudian ada brandware itu penggunanya. Penggunanya tidak bisa. Kita harus paham ya. Nah ini, jadi ini penjabarannya ini. Dan kemudian yang ketiga adalah yang terakhir adalah mengukur kinerja, ya. performance measure. Penerapan IT ini diukur dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kinerja dan kapasitas IT itu sesuai dengan kebutuhan bisnis. Dan ini muter terus. Nah, muter terus, pekerjaan ini muter terus dan dimonitoring oleh di bagian stakeholder atau value driver. Jadi di sini pengukur kinerja. Ya. Jadi dia akan bekerja terus muter. Ya. Dan tentunya dengan keselarasan itu tidak akan cukup berhenti dari itu saja dan untuk berkembang. Nah, kemudian kebutuhan tata kelola TI ini ada macam-macam ya. Ini menurut Lukman 2004. Ya. Ini salah satu juga hasil pencarian dari tadi itu penggunaan tools ini ini tadi ya saya cari itu. Ya. Sini dia menyatakan bahwa tidak cukup sumber daya untuk memenuhi janji sekarang dan yang akan datang, sehingga diperlukan pengelolaan untuk mendapatkan sumber daya tambahan yang bisa
bisa diperoleh dengan rekrutmen, pelatihan, ataupun menggunakan jasa IT eksternal. Jadi ini outsourcing. Jadi, jadi tidak cukup sumber daya untuk memenuhi janji sekarang dan yang akan datang. Sehingga perlu pengelolaan itu mendapatkan sumber daya tambahan. Ini menurut Lutman. Kemudian tidak mungkin untuk dipenuhinya jadwal pengiriman disebabkan kurangnya staf dan adanya perubahan kebutuhan. Sehingga hal ini membutuhkan pengelolaan yang lebih khusus untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi ini harus bisa mengantisipasi. Wah, kok permintaannya lebih banyak yang meningkat. Nah, misalkan jualan jas hujan. Pada musim kemarau gitu jas hujan tidak akan laku, jas hujan payung. Gitu. Tapi begitu musim penghujan, wah jas hujan permintaan itu tinggi sekali. Nah, itu bagaimana untuk mengantisipasi seperti itu? Karyawannya terutamanya. Karyawannya pada musim kemarau kayak gini nggak istilahnya tidak bekerja secara maksimal. Tapi begitu begitu musim penghujannya sudah. Kemudian kurangnya fokus pada operasi harian untuk memanfaatkan staf dalam operasi IT. Pemeliharaan proyek yang disebabkan tidak terdefinisinya tugas dan fungsi yang jelas dari seluruh staf IT. Jadi harus ada fungsi yang jelas dari seluruh. Jadi tugasnya dan fungsinya itu harus jelas. Ya, kalau tidak ada jelas ya sudah nganggur ya. Tenaga IT-nya itu nganggur. Percuma bayar tenaga IT. Kemudian berkurangnya kualitas dari proyek yang dikirim dengan yang didefinisikan ya, sebelumnya karena kurangnya pengawasan. Kemudian kemungkinan besar untuk melakukan pekerjaan yang salah karena proses IT yang tidak terdefinisi serta tugas dan peran organisasi tidak disesuaikan dengan proses. Jadi salah proses penggunaan IT-nya itu salah proses karena tidak terdefinisi. Jadi penggunaan IT itu kan prosesnya tergantung inputannya kita ya. Inputnya salah ya outputnya yang salah. Jadi TI itu seperti itu. Ya, inputnya salah ya wis outputnya salah. Terus. Nah, kemudian fungsi bisnis mulai pindah ke IT. Jadi fungsi bisnis itu mulai pindah ke IT, penggunaan IT. Ya, jadi itu karena dia menginginkan memenuhi keinginan masing-masing tanpa dukungan IT. Kemudian tidak adanya standar infrastruktur. Ini mengakibatkan kurangnya pemeliharaan operasional karena tidak adanya aturan yang jelas dalam pemeliharaan standar. Kemudian kurang komunikasi dan hubungan antar IT dan bisnis. Ini disebabkan IT yang tidak responsif terhadap kebutuhan bisnis dan bisnis yang tidak mau mendengarkan masukan dari saran. Nah ini kadang yang terjadi juga. Jadi wah IT-nya gini, tidak bisa ini ya, dia masih. Wah ini tidak bisa responsif. Responsif itu berarti dia harus mengikuti keinginan kita ya. Nah, saya maunya gini, berarti ini IT-nya harus fleksibel, bisa gini, bisa gini. Kemudian menurut Henderson, Petram, ini juga sama ya. Dia apa namanya menyatakan bahwa ketidakmampuan untuk mendapatkan nilai dari investasi IT adalah akibat dari kurangnya keselarasan antara bisnis dan strategi IT yang jadi tidak berjalannya tata kelola TI itu karena itu tadi. Jadi itu semuanya harus selaras. Jadi itu beberapa yang perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan. Ya. Jadi apa namanya dalam hal pengelolaan IT. Jadi di sini menurut Henderson, bukan menurut saya ya, menurut Henderson dari beberapa jurnal itu yang saya kumpulkan itu. Nah, itu saya kutip-kutip dari seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Coba ambil saya cek ini.
kegiatan sudah selesai. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, apa namanya, mahasiswa, tapi ini karena ini kelasnya ini apa namanya, full online ya. Oh, ini juga ada yang dari Arizal ya, dari ini, kemudian dari apa namanya, TIP ya, Restu Wibi, Farid, kemudian Indra 8 ya. Oke. Nah, hanya yang 1, 2, 3, 4 ya, yang di YouTube ya. Karena memang di sini memang bermain di YouTube. Sementara yang presensi di sini sudah ada hadir di sini ada Muhammad Ferry, Ida Rohmaniyah, Putri Handayani. Ya. Kemudian ada lagi, nah ini cukup banyak ini yang pas satunya ini ada Julian Rizky, Muhammad Arisa Asrial Sohibul, Kuntoro Arya, kemudian ada Muhammad Ali Somad, Ahmad Bondan Gunawan. Ya. Kemudian ada siapa lagi? Farid Rahwan Putra, Hafiz, ada 2 ya. Tapi yang hadir ada 2. Kemudian yang kelas 1 cukup banyak juga ya. Mungkin nanti pertemuan minggu depan mungkin bisa saya coba via Zoom ya. Coba via Zoom nanti yang hadir berapa. Ini hadir hanya 1. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada hal yang mau ditanyakan, ya didiskusikan. Karena ini memang tata kelola TI ini memang hanya isinya ya teori kayak gini dong. Teori. Prakteknya ya nah nanti pakai tools itu ya, tools COVID atau apa nanti. Tapi itu udah kita hanya mempelajari apa penggunaan apa COVID itu apa, Joso itu apa. Ini yang paling sering atau mudah digunakan adalah Gancat itu ya. Itu. Oke ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa WA di WA di grup ataupun WA pribadi monggo ya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan.